وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran, para pemirsa IKTV dan Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini ada ilmu yang kita dapat, terutama bagi teman-teman yang belum mendapatkan jodoh, kemudian memproses dirinya bagaimana akhlak di dalam melamar seorang wanita, seperti apa yang harus kita kedepankan, sehingga termasuk nazar, melihat, memandangi calon itu yang dibolehkan itu sejauh mana kita akan dapatkan ilmunya dari guru kita. Tafadhal Pak Kiai. Baik, para pemirsa IKTV dan Madani TV, sahabat Al-Quran yang saya cintai, memang khitbah ini sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan artinya dalam kerangka menguatkan keinginan seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza khataba ahadukumul mar'ata falyanzur ilaiha." Kalau seseorang mengkhitbah, meminang seorang perempuan, maka hendaknya dia mau melihatnya. Sekarang persoalannya apa yang dilihatnya? Tentu juga berdasarkan akhlak tadi. Yang dilihat itu para ulama sepakat yaitu yang berkaitan dengan wajah, berkaitan dengan kedua telapak tangan. Meskipun ada pendapat-pendapat yang membolehkan yang lain ya secara terbatas, tetapi yang disepakati adalah melihat wajah, melihat kedua tangan. Karena memang wajah itu kan yang paling utama yang terlihat. Ketika seseorang tertarik pada wajah calon istrinya, pasti itu akan mendorong untuk melaksanakan pernikahan. Tetapi sekali lagi, ketika diterima pun ya oleh si perempuan itu maupun oleh keluarganya sebagai calon suaminya, diterima pinangan, tapi dia masih menjadi orang lain, statusnya tidak berubah. Ya, statusnya masih haram, statusnya masih tidak boleh berduaan karena memang belum sah sebagai suami istri. Nanti akad nikah itulah yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, bukan pinang. Bahkan jarak waktu antara waktu peminangan dengan pernikahan itu dia jangan dilakukan terlalu lama. Kadang-kala di kita di masyarakat sering terjadi, ya karena takut oleh orang lain, dipinang lebih dahulu, lebih awal. Dalam waktu baru setelah itu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bahkan juga tahunan, ya baru melaksanakan pernikahan. Ini sebenarnya tidak baik ya. Islam itu menekankan jarak antara khitbah dengan akad itu diusahakan tidak terlalu lama. Karena apa? Karena khitbah itu hanyalah untuk mendorong saja, mendorong dan meyakinkan apakah kira-kira dimungkinkan diteruskan ya untuk ke jenjang pernikahan ataukah tidak. Satu hal yang perlu diketahui juga dan diperhatikan oleh keluarga dari perempuan yang disebut dengan tasahul. Apa tasahul itu? Memudah-mudahkan. Ya, seolah-olah kalau datang seorang laki-laki ke rumahnya untuk meminang si anak perempuannya, kemudian dibiarkan begitu saja ngobrol sampai larut malam. Ini yang dikatakan tasahul. Bahkan Nabi mengatakan orang tua yang begini, orang tua yang namanya dayus ya. Membiarkan kemunkaran ada di dalam keluarga. Dan ini akan dampak psikologinya akan sangat jauh. Ya, si anak perempuan, anak laki-laki calon mantunya, dia akan merasakan sesuatu kebolehan, permisif kalau sekarang ini. Dan ini sangat membahayakan permisif itu, membolehkan pergaulan. Nanti juga akan diturunkan pada anak-anak berikutnya, anaknya, demikian pula anaknya. Akibatnya apa? Akibatnya tidak terjaga pergaulannya. Dan kita mengetahui ketika tidak terjaga pergaulannya, akan mengakibatkan hal-hal yang kurang baik dalam pandangan agama, bahkan juga dalam pandangan kehidupan manusia. Oleh karena itu sekali lagi, khitbah ini atau meminang ini hanyalah sebenarnya alat ya, cara untuk menguatkan saja. Menguatkan bahwa ini adalah calon istri saya. Sampai Nabi mengatakan, "Falyanzur ila maid'u ila nikahya." Boleh dilihat pada sesuatu
yang kira-kira mendorong, menguatkan untuk melaksanakan pernikahan. Tujuannya itu bukan mengesahkan pernikahan. Itu yang perlu ditaati oleh kita semuanya. Dan andaikan ketika terjadi peminangan kemudian si calon suami itu tidak setuju, melihat ada hal-hal yang kurang baik pada calon istrinya, maka kemudian ada juga akhlaknya. Apa akhlaknya? Tidak boleh si calon suami itu tadi yang tidak jadi meneruskan ke jenjang pernikahan memperkatakan si calon istrinya, apalagi keburukannya, menjadi aib, ya, menjadi sangat membahayakan bagi calon istri yang tidak jadi itu. Karena itu maka ini adalah muamalah yang perlu ditegakkan aturannya, hukumnya, dan harus dimengerti, ya, harus dimengerti oleh calon mertua, calon besan, calon pengantinnya, harus difahami betul. Ini semuanya untuk kebaikan-kebaikan. Nah, setelah kemudian terjadi khitbah, kemudian setuju untuk pernikahan, silakan. Seperti apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tetap istikharah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, memohon yang terbaik. Kalau ini betul-betul calon suami saya, mudahkan urusannya. Kalau ini bukan calon suami saya, maka mudah-mudahan ada yang menggantikan posisinya yang lain lebih baik. Demikian pula si calon suami juga berdoa kepada Allah, walaupun sudah meminang, ya Allah kuatkan hati kami. Kalau memang ini calon pendamping kami, calon istri kami, berikan kemudahan melaksanakan pernikahannya, ya, dengan harapan kami bersama-sama nanti akan membangun sebuah keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, yang sejahtera, keluarga yang mengajak kepada semuanya untuk beribadah, menjadikan medium keluarga itu sebagai bagian dari ibadah dan perjuangan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau khitbah ini diikat oleh aturan agama, maka juga kata-kata yang keluar, sikap yang keluar dari semuanya akan sikap dan kata-kata yang baik. Kita pantas mengatakan bahwa rumah tangga itu adalah pusat kebaikan dari sebuah bangsa dan negara. Sekaligus juga pusat keburukan dari sebuah bangsa dan negara. Ketika bangsa negara itu adalah bangsa yang baik, biasanya ada terdiri dari keluarga-keluarga yang baik, termasuk di dalam melaksanakan pernikahan maupun juga pergaulan-pergaulan yang menyebabkan terjadinya pernikahan. Demikian pula sebuah negara itu akan menjadi rusak ketika keluarga-keluarganya rusak, ya. Kemudian etikanya, akhlaknya tekankan dalam Islam itu. Akhlaknya itu adalah yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu maka ketika Siti Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Aisyah mengatakan kanat khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Dan salah satu akhlak Al-Qur'an itu adalah yang berkaitan dengan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, menjaga kehormatan, menjaga farji, menjaga kehormatan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Itu menjadi indikator, ya, indikator utama dari orang yang mukmin, yang muttaqin. Walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi bukan sesuatu yang ringan, sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat menentukan di masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat. Oleh karena itu maka khitbah itu silakan dilakukan bagi setiap calon suami yang ingin melamar, silakan dilakukan dengan baik, dengan catatan ada aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh kita. Aturan ini bukan sekedar pada calon laki-laki, calon suami, tapi juga untuk calon istrinya. Bukan sekedar mereka berdua, tapi juga pada calon besan, calon mertua, itu juga harus diikat dengan aturan-aturan akhlakul karimah. Insya Allah ujungnya adalah kebaikan. Tidak ada kebaikan apapun kecuali kebaikan yang dilandasi oleh akhlakul karimah. Ini yang harus kita sadari kaum muslimin, orang-orang yang beriman, generasi muda yang harus menjadi generasi lebih baik di masa mendatang. Maka perbaikilah hubungan laki-laki dengan perempuan, perbaikilah tata cara pernikahan supaya sesuai dengan syariat Islam, supaya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini ada satu hal yang sering muncul nih Pak Kiai, tentang seolah-olah dengan meminang kemudian tukar cincin, tukar sepatu lah, tukar apa itu namanya, sehingga seolah-olah itu sudah 75% halal gitu, sehingga itu dayus tadi terjadi. Termasuk ini Pak Kiai,
apa yang dilarang bagi seorang besan, seorang calon besan sesudah lamaran itu terjadi? Bolehkah itu nanti ada datang yang lebih tampan, lebih kaya, lebih duitnya lebih banyak, kemudian ngelamar gitu? Ya. Dua hal ini Pak Ya, Kiai, coba bagi. betul. Yang pertama bahwa sekali lagi bahwa khitbah itu bukan syarat pernikahan. Artinya boleh saja seseorang melaksanakan pernikahan tanpa diawali dengan khitbah, asal mereka setuju ya, asal diridhoi oleh masing-masingnya, tanpa melalui khitbah. Melalui khitbah juga boleh, tapi dengan catatan tadi tujuannya adalah untuk menguatkan keinginan untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Tapi statusnya tidak berubah, posisinya tidak berubah, posisinya adalah dia tetap menjadi haram, ya, masih Islam masih menjadi orang asing, ya, belum menjadi keluarga yang diikat oleh sesuatu yang sah menurut ajaran agama kita. Karena itu kan kalau di dalam akad nikah biasanya si naib itu mengatakan, Pak Naib itu ini sah menurut undang-undang dan sah menurut syariat agama. Jadi itu faktor itu yang paling penting. Dan dalam pinangan itu tidak ada yang demikian. Apabila seorang perempuan sudah dipinang, ya, dikhitbah oleh seorang laki-laki, kemudian datang laki-laki yang lain, itu maka tidak boleh sembarangan, tidak boleh kemudian diputus dengan yang lama, tidak boleh hanya karena ketampanannya, hanya karena hartanya, kedudukannya, status sosialnya. Jangan-jangan itu merupakan ujian. Dan akibatnya kalau kita mengabaikan perjanjian muamalah, ya, kita tidak menepati janji, itu sangat bahaya. Ya, bahkan Nabi mengatakan la dina liman la ahdalahu. Tidak ada agama yang baik bagi orang yang tidak pernah menepati janji. Ya, jadi tidak la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak pernah menepati janji. Itu sangat membahayakan. Bahkan dilarang oleh agama kita. Rasulullah mengatakan, la yaktub ahadukum ala khitbati ahli hatta yu'dzana lahu, ya. Seseorang tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain sehingga diizinkan atau tidak jadi dengan yang pertama itu. Tapi lewat sesuatu perjanjian yang benar, yang saling menghormati, saling menghargai. Jangan sampai tujuannya pada mulanya baik, tapi karena salah langkah akhirnya terputus hubungan keluarga, silaturahmi juga terputus. Itu yang tidak diinginkan oleh agama kita. Masya Allah. Baik, Masya Allah, luar biasa nih Pak Kiai. Begitu indah etika di dalam mengkhitbah, di dalam ajaran Islam, yang menjadi catatan bagi kita adalah karena keluarga adalah akan menjadi pusat kebaikan. Keluarga adalah akan menjadi pusat peradaban, dan kemudian keluarga adalah menjadi kampus sebuah peradaban yang maju. Tentu saja ini bahasan kita ini, poin 1, poin 2, poin 3, semuanya ini adalah membahas bagaimana Islam mengajarkan berakhlak di dalam semua proses menjalani kehidupan keluarga, saat kemudian akad nikah, sampai kemudian melanjutkan perjalanan kehidupan keluarga, bagaimana akhlak dan tatanan kehidupannya. Semuanya adalah ada aturannya. Disinilah tentu saja yang menunjukkan bahwa, kalau tadi Pak Kiai menyebutkan bahwa ini adalah keluarga pusat kebaikan, pusat peradaban, kampus peradaban yang maju. Di antaranya adalah peradaban itu disebut maju apabila umat itu, generasi itu, keluarga itu akidahnya semakin baik, semakin lurus, dan kemudian ibadahnya sahihul ibadah, ibadahnya juga semakin baik, matinul khuluq, akhlaknya semakin bagus. Setiap ucapan dan perbuatannya orang lain akan nyaman dan aman dari ucapan dan perbuatannya. Itulah kemudian tanda bahwa kehidupan keluarga itu mengantarkan pada peradaban yang maju.
Ini poin yang kita bisa dapatkan pada sesi yang kedua yang disampaikan oleh guru kita pada kesempatan ini. Untuk berikutnya dalam sesi ketiga nanti ada tambahan hal-hal yang perlu dikaji, dibahas lagi, dan kemudian dipersilahkan pada para pemirsa IKTV, Madani TV, dan sahabat Quran semuanya untuk menyiapkan pertanyaan nanti pada sesi yang ketiga sesudah yang satu ini. حنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني